di sini kami dari kelompok 1C akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara pengolahan band rasio melalui software Google Earth Engine. Di sini akan ada beberapa part, yaitu pertama akan ada pengolahan dari penginputan SHP, data, cloud masking, filtering data, dan juga scaling faktor, serta pendefinisian band, yang kemudian akan ada selanjutnya pengolahan band rasio sendiri yang terdiri dari NDVI, NDBI, NDVI, dan juga LST, dan ada juga pengolahan untuk mengetahui perhitungan luasan vegetasi, bangunan, dan juga perairan, dan yang terakhir adalah cara untuk mengekspor data. Nah, untuk itu saya Nadia Caroline di sini akan menjelaskan dimulai dari pengolahan cara inputan SHP, data, kemudian filtering data, kemudian ada juga cloud masking, serta adanya scaling faktor, serta pendefinisian band. Untuk itu, nah, di sini sendiri sudah ada script yang telah saya siapkan, dari mana ini adalah untuk input SHP, kemudian di sini ada untuk panggilan data atau cara kita untuk memunculkan adanya citra yang akan kita gunakan. Kemudian di sini code masking, yang kemudian di sini ada scaling factor, serta di sini ada yang untuk pendefinisian band. Nah, untuk yang pertama, kita akan mematikan untuk semua layarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara kita untuk memasukkan shapefile atau data SHP administrasi desa kita? Nah, di sini ada yang namanya script, docs, serta aset. Nah, di sini kita cukup untuk mengklik aset, kemudian menuju ke new, kita pilih yang shapefile. Nah, di mana shapefile ini nanti kita memasukkan data berupa SHP, zip, dbf, prj, shx, cpg, fixkey, Kix, SBN, or SHP, .xml. Nah, di sini kita cukup dengan cara select, terus kita masukkan data SHP administrasi. Nah, kita bisa pilih CPG, DWF, PRJ, SBN, kemudian ada juga SHP dan juga SHX, kemudian kita open. Nah, kalau sudah, kita ganti nama aset kita, misalkan praktikum. Nah, jika sudah, kita bisa untuk mengupload SHP tersebut. Karena di sini saya sudah melakukan uploading SHP, jadi tidak perlu untuk diupload kembali. Nah, nanti hasil dari uploading itu kita bisa lihat di teks. Nah, di sini ada submitted text. Nah, di sini akan ada proses apakah SHP yang telah kita upload itu sudah selesai atau belum. Jika sudah, nanti akan ada tanda centang di sebelah kanan seperti ini. Nah, jika sudah, nanti kalian masukkan script var SHP, yaitu variabel untuk memunculkan SHP, dengan memasukkan ID aset. Nah, untuk ID aset sendiri ini, kita bisa dapatkan di cloud aset yang telah kita buat, kita klik. Nah, di sini ada yang namanya table ID. Cukup copy, kemudian close, dan kita copy paste di dalam tanda kurung tabel ID ini. Nah, jika sudah, maka SHP sudah dimasukkan ke dalam script Google Earth Engine pengolahan band rasio ini. Kemudian selanjutnya adalah proses pemanggilan data, yaitu proses di mana kita akan memasukkan citra apa yang akan kita gunakan pada pengolahan kali ini. Nah, untuk pengolahan band rasio kali ini sendiri, dari kelompok kami menggunakan citra Landsat 8 garis oil dengan filter date dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember tahun 2015. Nah, di sini ada variabel untuk memunculkan citra, di mana kita memilih Landsat 8. Kemudian akan ada proses filtering data, di mana kita melakukan filter bounds menggunakan SHP yang telah kita masukkan, di mana citra yang kita tampilkan nantinya akan dilakukan filtering bounds atau area sehingga memiliki cakupan area yang sesuai dengan SHP yang kita masukkan. Kemudian ada proses filtering date, yaitu proses filtering tanggal, di mana tanggal yang kita masukkan ini berada di range dari 1 Januari hingga ke 31 Desember tahun 2015. Kemudian kita print citra yang telah kita lakukan filtering data dan juga filtering bounds tadi.
Kemudian dalam pemanggilan citra ini sendiri itu ada proses yang dinamanya cloud cover, di mana di sini kita meminimumkan adanya awan pada citra yang akan kita tampilkan. Yang kemudian setelah kita melakukan minimum cloud atau cloud cover sendiri ini, nanti akan dilakukan tampilan atau map at layer pada peta yang tersedia. Nah, kalau sudah bisa diklik run, kalau sudah di run nanti cukup klik layers dan kita pilih layer 1. Nah, pada script map at layer kita memilih variabel non-awan karena sudah dilakukan proses minimum cloud dengan sudah juga diklip SHP. Maka dapat dilihat pada citra Landsat 8 yang kami gunakan masih ada sedikit awan, yaitu di ujung atas kiri. Kemudian kita juga melakukan map at layer dengan menambahkan composite band atau warna true color, sehingga didapatkan citra sebelum dilakukannya cloud masking seperti ini. Nah, awannya dia masih berada di bagian ujung atas, yaitu ujung atas di sebelah kiri. Nah, setelah itu karena pada citra ini masih ada sedikit awan, kita akan melakukan proses cloud masking, di mana proses cloud masking ini sendiri digunakan untuk mengurangi adanya awan serta bayangan awan pada citra. Nah, untuk pertama yaitu ada variabel cloud max, kemudian ada variabel cloud bit mesh yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya awan. Kemudian ada variabel cloud shadow max, yaitu untuk mengidentifikasi adanya bayangan awan. Kemudian ada max shadow, max cloud, dan variabel max. Kemudian jika sudah, proses ini akan ada yang namanya cloud cover land, di mana pada cloud cover land ini akan dilakukan proses sortir citra dari tanggal yang sudah dipilih pada proses filtering data di awal tadi. Pada cloud cover line ini juga akan ada persentase tutupan awan di permukaan bumi dengan nilai rata-rata. Nah, kalau sudah proses cloud masking ini, kita lanjutkan dengan proses kita mengapply adanya scaling factor, yaitu dengan variabel scale seperti ini, kemudian variabel optical band, variabel thermal bands, dan jika sudah semua untuk proses scaling factor, kita akan melakukan map at layer atau menampilkan citra yang sudah kita melakukan cloud masking serta kita sudah lakukan proses scaling factor. Nah, kemudian akan didapatkan awan setelah proses cloud masking. Nah, dapat dilihat bahwa awan yang telah dilakukan proses cloud masking, awan yang berada di ujung atas di sebelah kiri ini hilang atau diminimalkan, bahwa di dalam citra ini tidak akan ada awan atau bayangan awan. Yang artinya proses cloud masking ini berhasil. Kemudian dilanjutkan, yang terakhir yaitu adalah proses pendefinisian band, di mana kita akan melakukan proses band ratio yang dimana NDVI, NDBI, NDVI, LSD ini menggunakan beberapa band dari citra Landsat 8. Yaitu kita definisikan bahwa citra SWIR ini ada di band 6, citra NIR ini berada di band 5, citra red ini ada di band 4, dan citra green ini ada di band 3. Nah, sekiranya begitu, untuk proses penginputan data SHP, penginputan atau pemanggilan data, kemudian proses cloud masking, scaling factor, dan juga pendefinisian band. Untuk selanjutnya yaitu proses band rasio akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya Safinka, di sini saya akan menjelaskan tentang NDVI. Baik, langsung saja untuk ke NDVI, yaitu klasifikasi normalis different vegetation index, di mana NDVI itu memakai metode expression di GEE, kemudian akan dilanjut dengan map layer untuk memvisualisasikan dari citra tersebut. Untuk script dari GEE, yang pertama ada var NDVI, yaitu menggunakan Landsat 8 scale expression, dan rumusnya near min red per near plus red gitu.
Kemudian untuk paletnya digunakan warna biru, putih, dan juga hijau. Dan ada klipnya dari SHP-nya itu sendiri. Kemudian untuk map at layer-nya, yaitu menggunakan nilai minimal dan maksimalnya, yaitu min 1 dan juga 1. Kemudian, mengapa sih menggunakan rumus near min red plus per near plus red gitu. Jadi, di mana dalam penginderaan jauh digunakan dalam pemantauan tanaman atau proses fotosintesis tersebut, di mana masing-masing penyerapan pigmen dan kandungan dari fotosintesis tersebut adalah sangat tinggi terhadap gelombang NIR, yaitu 750 sampai 1400. Kemudian, jika dibandingkan dengan gelombang SWIR ataupun visible, NIR ini paling pekat terhadap vegetasi. Dan juga tingkat hamburan NIR ini didorong dan struktur internal daun bersama dengan yang lainnya sehingga membentuk dari vegetasi dan juga fotosintesis menjadikan sangat tinggi. Kemudian untuk luas areanya bisa kita lihat pada script, yaitu menggunakan var vegetasi, yaitu NDVI 0,3, bangunan dan juga air gitu untuk klasifikasinya. Kemudian untuk luas vegetasi, ada luas vegetasi multiply untuk menggunakan pixel area gitu. Dan juga pada GE ini digunakan klasifikasi menggunakan pixel, berbeda dengan NV yang menggunakan geometri dari datum itu sendiri. Kemudian untuk per area, luas vegetasi, reduce region, kemudian SHP dan ada map pixel. Kemudian didapat dari luas vegetasi yaitu 104.893.637 hektar. Jadi saya Wafia dari kelompok 1C, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai NDVI atau Normalized Difference Water Index. Jadi NDVI ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk membandingkan tingkat kelembapan pada citra. Dengan kata lain, algoritma ini itu digunakan untuk memisahkan karakteristik air dan bukan air. Jadi untuk rumus NDVI sendiri yaitu green min NIR per green plus NIR. Pembacaan NDVI ini ada pada rentang -1 sampai dengan 1 dengan menggunakan palet white dan blue. Nah, mengapa NDVI ini memakai band 3 dan band 5? Karena panjang gelombang pada band 3 itu 0,533 sampai 0,590 dan band 5 itu 0,851 sampai dengan 0,879. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari NDVI itu menghasilkan nilai piksel -1 sampai dengan 1. Nah, di mana semakin positif maka menunjukkan adanya keberadaan air dan semakin negatif maka menunjukkan keberadaan air yang rendah. Untuk menunjukkan luasan dari menghitung luasan air yang ada pada tahun 2022, yaitu dengan var luas air, var area, geometri, scale, dan max pixel. Lalu di run akan menghasilkan luas area air sebesar 62,802.4669768687 hektar. Perkenalkan, nama saya Rio Mustagendi, saya dari Teknik Indonesia Angkatan 21. Saya berasal dari kelompok 1C, praktikum IBJ 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan metode dalam pembuatan NDVI dengan menggunakan software Google Earth Engine. Jadi di sini kami mendapatkan daerah Purworejo. Nah, apa itu NDVI? NDVI merupakan Normalized Fluid Index, di mana suatu metode ini untuk mengetahui suatu kerapatan bangunan di daerah tersebut atau di daerah Purworejo. Nah, dalam pembuatan NDVI ini kita mengkombinasikan beberapa band, yaitu band SWIR atau band 6 dengan
PEN 5 atau near infrared. Jadi kita mengombinasikan PEN 6 dan PEN 5 untuk didapatkan tingkat kerapatan bangunan. Nah, terus untuk menghitung luasan areanya, kita masukin luas bangunan, luas area sama geometrinya. Geometri berupa SLP dan dengan skala 30. Lalu kita klik run. Nanti setelah kita klik run akan muncul luas area bangunannya sebesar 2549,6924579157759. Mungkin kalau dilihat itu tingkat kerapatan bangunan di daerah Purworejo ini tidak terlalu dominan karena di daerah Purworejo ini lebih dominan di tingkat kerapatan vegetasi. Jadi lebih banyak vegetasi di daerah Purworejo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Denny dari kelompok 1C, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode LST atau Land Surface Temperature. Jadi untuk LST sendiri digunakan untuk menganalisis dari suhu objek suatu daerah yang nantinya akan didasarkan dari band thermal atau yang di Landsat 8 ini kita menggunakan band 10. Untuk suhu sendiri kita untuk satuannya kita gunakan Celsius, dan untuk paletnya sendiri berupa warna biru, lime green, dan red. Kemudian untuk LST sendiri menggunakan map at layer untuk memvisualisasikan hasilnya. Dan di sini kita menentukan minimal suhunya itu 27 dan maksimalnya 37. Kenapa kita bisa menentukan min map-nya itu? Kita berdasarkan dari laporan dari BMKG mengenai suhu rata-rata minimal dan suhu rata-rata maksimal di daerah yang kita analisis, yaitu daerah Purworejo. Baiklah, jadi setelah melakukan codingan seperti yang ada di layar, kita dapatkan hasil seperti ini. Dan yang seperti tampilan di layar, ini ada berupa warna merah, hijau muda, hijau, dan biru. Di sini warna merah menunjukkan daerah yang memang memiliki suhu panas, yaitu daerah perkotaan dan daerah pesisir pantai. Sedangkan untuk daerah yang suhunya rendah, itu di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan metode LST. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.